Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semua, selamat sore. Ketemu lagi dalam perkuliahan kali ini adalah perkuliahan tentang kalkulus integral. Ini adalah pertemuan pertama. Di pertemuan pertama kita membahas 3 topik. Itu ada anti turunan, kemudian ada beberapa teorema tentang turunan, teorema A, B, C, dan D, ya. Kemudian ada soal-soal latihan dan ada tentang pendahuluan persamaan diferensial. Itu adalah topik kita pada pertemuan pertama. Nah, ini adalah kita bagi dalam pertemuan pertama ini kita bagi dalam 3 part. Nah, yang pertama ini adalah part ya. Pertama itu perkenalan tentang derivatif. Apa itu derivatif in Indonesia? Ya, ia adalah anti turunan ya, anti turunan atau juga disebut dengan integral. Oke, sekarang let we check apa itu sebenarnya tentang derivatif atau anti turunan. Oke, kita lihat slide berikutnya. Silahkan mahasiswa simak. Bahan ajar ini adalah bahan ajar dengan English version gitu ya. Tapi akan Ibu coba untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya ada buku bahasa Indonesia dari parcel ini. Silahkan mahasiswa miliki dan beli gitu ya di Gramedia, mungkin tersedia. Nah, Ibu hari ini khusus memberikannya dalam English and English, but don't worry because I will interpret this English, okay? Nah, sekarang kita coba apa itu anti turunan atau anti derivative. Nah, most of the mathematical operation that we work with come in interface pair. Itu maksudnya adalah matematika memiliki banyak pasangan operasi balikan gitu ya. Matematika memiliki banyak pasangan operasi balikan gitu ya. Operasi balikan. Kita pilih dulu penanya yang mana. Oh, ini bukan ya, ini. Oke. Ya, matematika memiliki banyak operasi balikan ya. Balikan, penambahan, addition, pengurangan, subtraction, multiplication, perkalian, ada pembagian gitu ya, serta ada pemangkatan ya, eksponensial, and ada taking a root. Apa itu taking a root? Taking apa? Penarikan akar ya, dan each case dan kasus lainnya. The second operation undoes the first ya, operasi yang kedua menghapus yang pertama ya. The second operation undoes, menghapus operasi yang pertama, and vice versa. Apa itu vice versa? Dan sebaliknya gitu ya. Kemudian one area, salah satu ketertarikan kita for interest in the interface of operation in their usefulness, menghapus yang apa dalam operasi kebalikan adalah menyelesaikan persamaan. Misalnya ya, menyelesaikan persamaan. Misalnya for example solving ya, for example solving X pangkat 3 sama dengan 8 gitu ya. Ini kita misalnya ingin menarik akar, itu kan kebalikannya ya. Yang ini tuh tadi tuh, yang vice versa ini tuh, vice versa. Nah, ini adalah kebalikannya, kita ingin mencari akar pangkat 3 gitu kan. Nah, melibatkan penarikan akar kan. Kita telah mengkaji diferensial dalam 2 bab sebelumnya ya. We have been studying differentiation in this chapter and previous one. Kita telah mengkaji beberapa bab sebelumnya tentang differentiation. Nah, sekarang kita masuk kepada integral gitu ya. Ini adalah turunan sebelumnya, derivatif gitu ya. Nah, sekarang
kita punya persamaan atau memecahkan persamaan yang melibatkan gitu ya, yang melibatkan we want to solve equation involving derivative, we will need it inverse, they call it anti-differentiation or integration. Jadi kita membutuhkan turunan ini atau derivatif, we will need dari kebalikannya itu. Nah, itu disebut dengan call with anti-differentiation or integration. Paham itu maksudnya? Jadi kita butuh, kalau kemarin kita belajar tentang turunan gitu ya, atau derivatif, nah kita butuh ketika ada turunannya, apa sih asalnya sebelumnya itu, apa angkanya, persamaannya itu seperti apa yang turunannya ini gitu loh, yang turunannya ini. Kayak misalnya dia mengilustrasikan dalam buku ini ketika ada sebuah X pangkat 3 sama dengan 8, nah dia involving taking a root. Nah, dia membutuhkan penarikan akar 3 dari 8 ini, kan kebalikannya artinya ya. Nah, ketika kita we want to solve equation involving derivative, ketika kita melibatkan derivatif atau turunan, we will need it inverse. Kita butuh inverse. Inverse-nya itu kebalikannya artinya inverse dari turunan apa sih gitu. Kebalikan dari turunan itu apa sih? Derivative, we will need it inverse gitu ya. Nah, call anti-differentiation or integration ya. Nah, itu kita sebut dengan anti-diferensial atau integral. Kalau dalam bahasa kitanya itu anti turunan dan integral gitu ya. Nah, ini seperti definisinya begini. We call F anti-derivative ya. Kita menyebut F ini sebuah anti turunan atau diferensial tadi ya, dari sebuah F pada interval I, pada interval I itu kan. Nah, jika dx F sama dengan Fx on I dalam selang, maka gitu ya, yakni ya, jika F aksen X ini, Fx ini adalah untuk setiap X di dalam I ya. Jadi berulang lagi, I will repeat again. Nah, kita menyebut F itu adalah sebuah anti turunan ya, F besar ini ya, capital of F gitu ya, sebuah anti turunan dari sebuah fungsi F kecil pada interval I jika turunan atau dx Fx besar ini adalah Fx pada I ya. Jika kita turunkan Fx ini, dia akan menjadi sebuah fungsi Fx atau differentiation atau antiderivative of X gitu ya. Jika dan yakninya ketika turunan dari F besar itu kan F aksen ya, boleh kita buat F aksen, boleh juga kita buat dx Fx kan sama artinya ya, adalah sebuah Fx ya, adalah Fx gitu ya, sama dengan Fx gitu ya, for all X in I, untuk setiap X di I ya. Nah, gitu maksudnya. Jadi ketika kita punya sebuah fungsi kapital Fx gitu, kapital Fx, nah dia akan disebut sebagai antiderivative atau anti turunan gitu ya, ketika dia merupakan fungsi Fx dari I on I, that is if F ini ya, F aksen X sama dengan Fx for all X in I. Jadi untuk setiap X pada I. Oke? Understand? Nah, kita coba ke example. We said an antiderivative rather than the antiderivative in our definition. You will soon see why. Kita menggunakan istilah suatu ya. Kita menggunakan istilah suatu anti turunan. Ya kan gitu ya. We said. Kita mengistilahkan apa tuh? Kita memanggil, kita menyebut we said
We said an antiderivative. Kita mengistilahkan, kita memanggil an antiderivative atau anti turunan. Istilahnya itu sesuatu gitu ya. N itu kan suatu ya. We said an, suatu antiderivative. Atau anti turunan kalau dalam bahasa Indonesianya, ketimbang, rather than ya, rather than, ketimbang gitu ya. Kalau di Indonesia kan ketimbang. Antiderivatif itu turunan itu sang, ketimbang sang gitu ya, ketimbang sang. Nah, kita akan segera ketahui kenapa demikian gitu kan gitu ya. You will soon see why. Kamu akan segera mengetahui kenapa gitu ya. Dalam kita akan lihat contohnya yang pertama, the example 1 ya. Find an antiderivative of the function ya. Jadi tentukan anti turunan dari fungsi f(x) sama dengan sama dengan 4x pangkat 3 dalam selang min tak hingga sampai tak hingga. Ini maksudnya seperti apa? What does mean? Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Coba mahasiswa semua pahami apa maksud dari ini. Jelas sekali maksudnya adalah dia menanyakan kalau turunannya begini ya, kalau sebuah fungsi f(x) kecilnya berarti yang ini kan, on f(x) kan, adalah 4x pangkat 3, dia itu berasal dari yang seperti apa, bentuk seperti apa yang kita turunkan sehingga turunannya itu berubah 4x pangkat 3 gitu ya. Nah, solution, coba kalian lihat contohnya dari ini, kita mencari, we seek a function f, kita mencari sebuah fungsi f satisfying, yang memenuhi ya, yang memenuhi f aksen x sama dengan 4x pangkat 3. Jadi kita mencari sebuah fungsi f besar gitu ya. We seek a function f satisfying, yang memenuhi f aksen x gitu ya, yang 4x pangkat 3 turunan for all real x, untuk setiap bilangan real x gitu ya, untuk setiap bilangan real x. From our experience ya, berdasarkan pengalaman kita, for our experience ya, for our experience with differentiation. Ingat-ingat lagi bab tentang persamaan turunan. We know that f(x) sama dengan x pangkat 4 is one such function ya. Jadi kita tahu bahwa dari pengalaman itu f(x) sama dengan f pangkat 4 itu adalah suatu fungsi ya, suatu fungsi yang demikian. Jadi dia itu adalah merupakan suatu fungsi yang nanti ketika diturunkannya itu adalah 4x pangkat 3 kan gitu ya. Nah, a moment pemikiran singkat ya, pemikiran singkat ini kan pemikiran singkat, a moment. So we'll suggest other solution to example 1. Kita akan memberikan penyelesaian lain untuk contoh 1. The function f(x) sama dengan x pangkat 4 tambah 6 memenuhi juga enggak turunannya 4x pangkat 3? Ya, Ibu ulang lagi. A moment, so dalam pemikiran pendek atau dalam kita berpikir gitu ya, will suggest other solution to example 1. Kita punya rekomendasi gitu ya, kita memberikan penyelesaian atau rekomendasi penyelesaian singkat untuk contoh 1 itu adalah sebuah fungsi x pangkat 4 tambah 6 kalau diturunkan apa? 4x pangkat 3 juga kan, turunan dari 6 0 kan, turunan dari x pangkat 4 kan x pangkat 3, 4x pangkat 3 ini kan sama dengan ini kan, this one. Yes, that right. Berarti ini juga ini adalah integralnya atau anti turunannya gitu kan. Also satisfied, ini memenuhi, juga memenuhi gitu ya. Kemudian jika fungsinya itu kita turunkan, yang ini x pangkat 4 tambah 6,
akan memenuhi 4x pangkat 3 itu benar juga ya. Nah, ini juga salah satu, it is 2 is an antiderivative of fx sama dengan 4x pangkat 3. Ini juga adalah satu bentuk anti turunan dari 4x pangkat 3. In the fact, fx tambah 4 tambah c-nya berapapun, di mana c itu adalah any konstanta, sembarang konstanta, where c is any constant gitu ya, adalah sembarang konstanta, is an antiderivative of 4x pangkat 3 diselang min tak hingga sampai tak hingga gitu ya. Jadi semua nilai yang memenuhi x pangkat 4 tambah c berapapun c-nya, where c is any constant, sembarang konstanta, is an antiderivative, dia adalah merupakan anti turunan of 4x pangkat 3 diselang min tak hingga sampai tak hingga. Any question? I think this is clear ya. Jadi berapapun 4x pangkat 3 kalian mau berapapun c-nya, kalau itu berasal dari 4x pangkat 3, turunannya itu pasti itu adalah memenuhi dari berapapun x pangkat 4 tambah c gitu ya, plus c, itu akan memenuhi turunannya itu adalah x pangkat 4 itu adalah 4x pangkat 3 berapapun nilai c-nya gitu ya. Paham? Understand? Oke, jika paham, kita coba lagi lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, kita maju ke slide berikutnya. Now we pose an important question ya. Sekarang kita dihadapkan kepada pertanyaan penting. Itu kan artinya ya. Now we pose an important question. Sekarang kita dihadapkan kepada pertanyaan penting. Gitu ya. If is every is itu pertanyaan ya. Apakah gitu kan? Is every antiderivative dari fx 4x pangkat 3 from fx dari 4x x pangkat 4 tambah c adalah jawabannya ya benar. Benar gitu ya. Ya benar. Ini diperoleh dari teorema yang sebelumnya kan, dari teorema 6b tentang turunan yang sudah kita bahas sebelumnya, dimana kita katakan bahwa apapun angka c-nya itu atau konstanta c-nya itu dalam ketika kita menurunkan itu akan memenuhi dari turunannya apapun ketika itu kita turunkan kembali bentuk derivatifnya. Nah, itu sudah ada kita bahas pada materi anti turunan, pada materi derivatif atau differentiation ketika kita menurunkan kemarin gitu kan. Nah, kemudian apalagi katanya itu? Jawabannya adalah iya gitu. The answer is yes. This follow ya, this follow from theorem 36b itu sudah ada. We say that if two functions have the same derivative, they must different by constant gitu ya. Ya, ini diperoleh dari teorema 4b yang mengatakan bahwa dua fungsi dengan turunan yang sama akan berbeda dalam konstanta gitu ya. Dua fungsi, two function have the same derivative, dua fungsi yang mempunyai turunan yang sama, they must differ, dia harus dibagi ya dalam bentuk berbeda dalam konstanta. Different mungkin dibagi, different berbeda gitu ya, berbeda dalam bentuk konstanta. Our conclusion in this, kesimpulan kita adalah dari kasus ini, if a function f has an antiderivative, jika fungsi f mempunyai suatu has an antiderivative, mempunyai suatu turunan, it will have a family, ia akan mempunyai keseluruhan keluarganya ya. We have a whole, keseluruhan family, keseluruhan keluarganya.
a family and each number of this family, dan setiap dari anggota keluarganya, each number of this family can be obtained, ya, can be obtained, dapat diperoleh from one of them, dari satu dari salah satunya, by the addition of appropriate constant, dengan menambahkan, ya, by addition, dengan menambahkan konstanta yang cocok, ya, appropriate, menambahkan suatu konstanta yang cocok, itu appropriate constant. We call this family of the function in the general antiderivative. Keluarga fungsi ini kita namakan dengan antiderivatif. We call this family of function, kita mengatakan bahwa keluarga dari suatu fungsi ini, gitu ya, the general antiderivative of f adalah bentuk umum dari antiderivatif dari sebuah f. After we get used to this notion, we will often omit the objective general. Setelah kita terbiasa dengan pengertian ini, we get used to this notion. Pengertian, ya, pengertian ini seringkali we will often itu sering, ya, seringkali kita akan menghilangkan the adjective general, sifat umum itu. Oke. Sekarang kita coba lihat contoh yang kedua ini. Tadi kan ada contoh yang pertama, kita coba find the general antiderivative of fx sama dengan x kuadrat. Tentukan antiturunan, berarti apa saja fungsi yang ketika kita turunkan bentuknya adalah x kuadrat. Kalau tadi kan berapa tadi tuh, x pangkat 3, ya. Nah, gitu kan. Kemudian tadi bentuk antiderivatifnya adalah 4/4 gitu kan, pangkat c kan, ketika ini diturunkan. Gimana sih tadi tuh, Pak Ibu? Ya, ketika ini apa sih tadi itu, fungsinya apa tadi itu, lupa. 4x pangkat 3, ya. Oh ya, 4x pangkat 3 kan bentuknya tadi itu, fungsi f kecilnya 4x pangkat 3, ya. Ya, bentuk fungsi kecilnya. Yang ditanya adalah what is the antiderivative atau fx besarnya. Fungsi yang seperti apa ketika diturunkannya adalah bentuknya seperti ini, itu kan. Tadi jawabannya apa? X pangkat 4 kan? X pangkat 4 tambah si, gitu ya, dengan sembarang si, gitu kan. X pangkat 4 turunannya apa? Kan 4 X pangkat 3 sama dengan ini kan. Nah, berapapun konstantanya, ini akan 0 aja nanti kan. Maka turunannya ini, nah antiderivatifnya adalah ini, gitu ya. 4X X pangkat 4 tambah C. Oke, nah sekarang bagaimana kalau dia X kuadrat, gitu ya. Diselang min tak hingga sampai tak hingga, apa bentuk the function of fx, capital fx atau fx besarnya, kan itu yang ditanya tuh, ya, apa bentuk dari capital fx-nya atau fx besarnya, gitu kan. Nah, supaya begitu, kalau x pangkat 3 tentu apa turunannya? Berarti 3x kuadrat dong. Padahal yang ditanya itu adalah x kuadrat saja, berarti kita harus membagi si 3 ini, gitu. Will not do since in derivative is 3x kuadrat, but this suggests fx. Nah, tentu saja ini dia, ya kan? Ketika kita sepertiga x pangkat 3, gitu ya, kita turunkan sepertiga kali 3x dikuadratkan, kan gitu kan? Nah, sepertiga kali 3 ini, maka dia adalah bentuknya x kuadrat. Tentu saja, ya, however, the general antiderivatifnya tentu ditambah dengan sebuah konstanta C lagi kan, berapapun C-nya, gitu ya, pasti nanti turunannya adalah X kuadrat. Ya, betul kan? Betul, bisa paham gitu? Bisa kan? Oke. Notation of the antiderivative, notasi untuk antiturunan, since we use the symbol. Jadi, untuk antiturunan kita mengenal lambang ini kan kemarin,
since we use the symbol D besar X for the operation of the taking antiderivative gitu kan, untuk operasi penentuan suatu turunan, it would be natural to use AX gitu ya. Adalah wajar jika menggunakan AX pun nggak apa-apa untuk operasi pencarian, for the operation of finding ya, untuk sebuah operasi pencarian the antiderivative ya, di antiderivative untuk sebuah aturan pencarian dari anti turunan. Misalnya kita lambangkan aja dengan ini gitu, misalnya X besar dari X kuadrat X itu adalah sepertiga X pangkat 3 tambah C gitu ya. Bisa paham tuh? Salah ya. Nah sekarang this is ya, the notation. Ini adalah notasi yang bisa digunakan oleh used by several author, yang bisa digunakan oleh beberapa penulis, dan memang and it was in the faktanya gitu ya, it was in the fact, pada faktanya gitu ya, memang digunakan pada faktanya in earlier edition of this book ya, digunakan dalam edisi buku sebelumnya. Earlier ini kan sebelumnya ya, earlier of this book. However, Leibniz original notation, namun notasi Leibniz yang originalnya itu makin lama continues to enjoy overwhelming popularity gitu ya, makin lama itu semakin populer, makin lama. And we therefore choose to follow him. Terpaksa kita harus memilih untuk mengikuti dia karena si Leibniz ini semakin lama semakin terkenal, rather than Leibniz use the symbol ini, nih simbolnya, simbol dari anti turunan yang menurut si Leibniz itu dilambangkan dengan itu ya. Dia menulis bentuknya ini seperti ini gitu ya. Berarti integral dari X kuadrat ini adalah ini kan. Kemudian yang tadi itu integral dari ini, ketika ini diturunkan bentuknya ini kan. Nah, ini dia kan. Nah, Leibniz choose to use the elongated. Notasi yang digunakan untuk beberapa penulis itu adalah ini. And for the reason that will not become apparent until the next chapter, digunakan dalam edisi buku yang sebelumnya. Asal Leibniz ini makin populer karena kita memilih untuk mengikutinya. Tadi kan yang ini tuh dia semakin populer, kita memilih untuk mengikutinya. Nah sekarang kita akan menunda menjelaskan kenapa Leibniz itu menggunakan ini, menggunakan si S ini yang dilengkungkan begitu ya. Kita akan nggak perlu tahu sih, kita akan menunda katanya kan. Leibniz choose to use elongated, kita akan menunda. Kenapa sih dia menggunakan lambang yang seperti S terbalik itu ya? Tapi ya itu tadi, kita nggak terlalu perlu tahu kenapa dia menggunakan lambang S melengkung, dan tapi kita gunakan, but we use ini lambang ini dan DX sampai ke chapter berikutnya gitu, dalam chapter berikutnya sebagai sebuah anti turunan terhadap X ya, anti turunan terhadap X. Ini menunjukkan terhadap X. Nah, itu perhatikan bahwa nih dx integral dari fx ini nanti kita baca dengan sebutannya itu adalah integral. Untuk selanjutnya kita tetap memakai lambangnya begitu. Jadi dfx itu adalah d dari x gitu ya. Fx dx tambah c, ini nanti akan kita pakai untuk selanjutnya. Bagaimana mahasiswa semua? Tentang bagaimana itu sedikit pengantar dari antiderivative of truth atau integral ya. Semoga kalian memahami ini dengan baik. Tetap belajar, kerjakan latihan yang sudah Ibu upload di e-learning. Selamat belajar mahasiswa semua. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.